Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman. Maka berbahagialah para ibu yang sudah mengandung kita semua, karena melalui rahim para ibu kita inilah kita datang ke dunia ini dan akhirnya terlahirkan. Dan kita juga berdoa bagi para ibu yang mungkin sampai saat ini rahimnya belum dikaruniai keturunan. Kita berdoa semoga Allah menjamah rahim mereka sehingga kasih karunia Allah ada bersama dengan rahim, sehingga anak ataupun buah cinta dari pasangan itu tumbuh berkembang di dalam rahimnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kerahiman Allah itu sungguh nyata dalam diri kita, terutama karena Yesus sudah bangkit. Beberapa hari saat ini, kalau
saya itu pergi keluar cuma untuk melihat situasi. Pernah saya ingin pergi ke tempat umat karena ada minyak suci, maka di beberapa tempat itu kemudian ada tulisannya lockdown. Portal-portal ditutup, kemudian ada yang ada tulisan spanduk besar, jalan ini sedang di lockdown, tidak menerima tamu atau ada yang mau bertamu harus lapor. Sebagian besar, dan itu kita wajar, kita pahami bahwa karena situasi seperti ini, sampai suatu hari salah satu karyawan kami yang namanya Bu Tami itu terlambat masuk bekerja. Dan ketika kami tanya, Bu Tami, kenapa terlambat? Bu Tami dengan bangga menjawab, maaf Romo, ada lockdown. Saya bertanya lagi, lockdown itu apanya lekdi ya? Lockdown itu sudah terbiasa di sekitar kita, kata lockdown seperti itu. Maka ketika saya membayangkan saya mau masuk ke suatu gang rumah atau gang kampung, ada tulisannya lockdown karena di situ tidak menerima tamu karena situasi corona saat ini. Lalu saya bertanya dalam diri saya, apakah jalan untuk menuju kerahiman Allah itu juga ada tulisan lockdown-nya atau tidak? Kalau desa itu jalan menuju suatu desa di portal dan ditulisi lockdown, tidak boleh masuk karena takut kamu membawa virus. Lalu di sini minggu ini kita merayakan kerahiman Allah. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan di situ ada kerahiman yang melimpah. Maka jalan yang dikatakan Tuhan Yesus itu kira-kira di lockdown enggak ya? Ketika kita tahu, oh yang namanya itu membawa virus, yang namanya dosa. Dosanya terlalu banyak. Kalau dia membawa dosa terlalu banyak, maka jalannya itu ditutup portal, kemudian ditulisi lockdown. Apakah seperti itu kira-kira? Kalau iman saya mengatakan tidak akan pernah jalan menuju kerahiman Allah itu ada tulisan lockdown. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh menerima kerahiman Allah tanpa kecuali. Siapapun itu Anda, seberapa besar dosa Anda, seberapa sering Anda tidak berdoa, seberapa jauh Anda meninggalkan gereja, seberapa sering Anda meninggalkan Yesus dalam dosa-dosa Anda memiliki kesempatan, kita semua memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerahiman itu. Tidak ada kata lockdown di dalam kerahiman Allah. Semua di antara kita boleh masuk. Meskipun kita membawa virus yang namanya dosa, seberat apapun virus yang kita bawa, dosa apapun yang kita bawa, kalau kita mau datang dan bertobat, kita akan memperoleh jalan yang lebar untuk memperoleh kerahiman itu. Dalam kerahiman Allah tidak ada kata lockdown. Portal ditutup, ada tulisan lockdown, tidak ada. Yang perlu kita lakukan adalah melockdown diri kita sendiri. Supaya kita memperoleh kerahiman Allah, maka kita harus melockdown diri kita sendiri. Caranya bagaimana, Romo? Caranya gampang. Kalau mau pikiran kita ada pikiran kotor, langsung lockdown. Hei otak, lockdown pikiran itu. Kalau mulut kita ini mau ngerasani orang lain, mau misuh, mau menjelek-jelekkan orang lain, langsung bilang, hei mulut, lockdown. Kalau HP kita itu kita gunakan untuk menonton konten-konten siaran-siaran yang tidak bermutu ataupun yang berisi tidak baik, maka berkata, hai HP, lockdown. Maka kalau kita mau memperoleh kerahiman Allah, marilah kita lockdown dosa-dosa kita sehingga tidak masuk ke dalam diri kita.
Kita lockdown suara-suara setan yang membisiki kita supaya kita bisa memperoleh kerahiman Allah. Kita lockdown pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, perbuatan-perbuatan jahat, perkataan-perkataan kasar kita. Kita lockdown itu semua. Sehingga yang muncul adalah kata-kata yang baik, pikiran-pikiran yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah penuh dengan kerahiman di dalam Tuhan Yesus, maka di dalam kerahiman tidak ada kata lockdown. Portal tidak pernah ditutup dan jalan terbuka untuk kita semua. Apapun, sebesar apapun dosa-dosa kita, asalkan kita mau datang kepadanya, kita mau bertobat, dan kita mau lockdown semua perkataan-perkataan iblis di dalam pikiran, hati, dan telinga kita. Di dalam minggu kerahiman ini, kita berdoa bagi jiwa diri kita sendiri dan jiwa saudara-saudari kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Terutama kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian dan tidak pernah didoakan sama sekali oleh keluarga mereka. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita